epoknya ini terjadi kebocoran. Jadi di sini teman-teman tidak bisa menggunakan lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan sebuah servisan berupa kulkas, di mana permasalahan kulkas ini katanya terjadi kebocoran dan kulkas ini hidup. Di sini sepertinya pernah tusuk. Oke teman-teman, jadi di sini di bagian epoknya ini terjadi kebocoran. Jadi di sini teman-teman tidak bisa menggunakan lem ataupun yang lainnya karena untuk pemakaiannya itu tidak efisien. Jadi di sini kita akan lakukan proses pengelasan. Apabila kulkas ini bocor, tetap kita mengisi freon, karena kalau sudah bocor itu pastinya freonnya sudah habis. Namun di sini kita tidak menggunakan lem, karena menurut saya kalau kita menggunakan lem itu paling bertahannya sebulan 2 bulan, mungkin ada yang bertahan bertahunan, namun entah cara apa yang dipakai. Namun saya pribadi di sini karena sering saya temui kasus-kasus yang menggunakan lem itu tidak bertahan lama. Jadi langkah selanjutnya kita las saja bagian epoknya ini. Oke, namun kulkasnya kita cabut dulu. Oke, langkah selanjutnya kita buka saja bagian epoknya. Jadi sebelum kita las bagian yang bocor ini, kita bersihkan dulu. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan proses pengelasan. Namun karena di sini yang saya khawatirkan bagian dindingnya ini ikut meleleh, makanya saya kasih pembatas. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Cukup segini saja, dan kemudian kita akan lakukan proses pemakuman. Selanjutnya kita lakukan proses pengisian freon. Oke, ini kita lepas saja. Selanjutnya kita potong pipa pengisian.
Untuk selanjutnya kita lakukan proses pemakuman. Jadi ini di bagian filternya ini juga sudah kita potong. Ini tujuannya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam sini. Karena apabila masih terdapat udara, jadi nanti proses pengisian freon itu akan mengakibatkan kebuntuan. Jadi di sini kita potong untuk kita lakukan proses pemakuman. Selanjutnya kita hidupkan kulkasnya. Manifold kita tutup sampai nanti jarum di manifold di bawah angka 0 ini. Oke, sambil kita menunggu, sambil kita ngopi. Oke teman-teman, apabila udara sudah tidak keluar dari sini, selanjutnya kita akan lakukan proses pengisian freon. Dan di sini untuk manifold sudah di angka bawah 0. Jadi di sini saya rasa cukup untuk proses pemakuman. Selanjutnya kita las saja yang ini untuk kita lakukan proses penggantian freon atau pengisian. Oke, untuk pengisian freon kita buka keran manifold sedikit demi sedikit, jadi tidak boleh kita lakukan isi secara cepat. Sini kita isi perlahan saja. Kita naikkan 1 PSI. Kalau sudah naik, kita tutup lagi. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita buka lagi. Oke, seperti itulah seterusnya. Sampai nanti jarum manifold ada di 20 PSI, antara 15 sampai 20. Jadi tidak boleh lebih di 20 PSI. Di sini sambil kita memperhatikan jarum manifold. Apabila jarum manifold tidak bisa bergerak atau tidak bisa bertambah, itu tandanya freonnya masih buntu. Jadi untuk kasus buntu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini tidak ada kebuntuan teman-teman, jadi di sini sirkulasi freonnya lancar-lancar saja. Jangan sampai lebih dari 20 PSI teman-teman. Oke, di sini sambil kita raba di bagian sampingnya, apakah sudah terasa hangat? Di sini sudah terasa panas teman-teman, itu tandanya sirkulasi freon berjalan normal. Oke, di sini sudah pas di 20 PSI teman-teman. Jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pengisian freonnya. Jadi langkah selanjutnya kita kunci di bagian sini, kita las. Oke, jadi di sini kita sudah mengunci bagian
pipa pengisiannya. Dan selanjutnya kita cek lagi di bagian depan. Di sini untuk EPAP-nya, di sini sudah dingin semuanya. Oke, sudah ada bunga esnya. Dan suara sirkulasinya juga sudah berjalan normal. Dan di sini saya rasa kulkas ini sudah normal kembali. Selanjutnya kita rapikan saja. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, baik yang udah subscribe ataupun yang belum. Semoga ada manfaat buat teman-teman. Jadi sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.